Beralih ke informasi lain, Saudara, kasus pagar laut kini memasuki ke ranah hukum. Bareskrim mulai menyelidiki penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang diduga ilegal. Jerat pasal pun terbuka bagi siapapun oknum yang terlibat, mulai dari dugaan pemalsuan surat hingga tindak pidana pencucian uang. Gelombang kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Nama bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, turut terseret dalam laporan yang dilayangkan sejumlah tokoh nasional ke KPK. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong KPK memeriksa dugaan korupsi dan kerugian negara yang diduga melibatkan pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi laporan dugaan kong kali kong sejumlah orang kuat dalam kasus pagar laut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, meyakini meski menjabat sebagai presiden 2 periode, Jokowi tidak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI, Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita ngebahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden yang ketawa aja, kok kenapa saya dikait-kaitkan. Tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang tercatat dimiliki sejumlah perusahaan. Di antaranya 234 sertifikat hak guna bangunan milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Sedangkan sertifikat hak milik berjumlah 17 bidang. Dalam keterangan yang disampaikan saat rapat, Menteri ATR BPN mengaku sudah membatalkan 50 sertifikat, di antaranya 38 hak guna bangunan dan 12 sertifikat hak milik. Menteri Nusron mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Hingga 1 Februari 2025, 6 dari 8 oknum pejabat BPN Tangerang telah dicopot oleh Menteri ATR BPN karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. Penyelidikan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan juga tengah digali Bareskrim Polri sejak 10 Januari lalu. Dirtipidum Bareskrim Polri menyebut ada beberapa pasal yang disiapkan, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana pencucian uang. Kami menduga adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran, yaitu berupa pemalsuan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar kami selanjutnya dalam proses penyelidikan. Dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Kasus pagar laut memang tak sekadar deretan pagar bambu. Setelah menerima laporan, KPK memastikan akan bekerja sama dengan Kejaksaan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV.